Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang bisnis internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aqidatul Izza Al-Aslamiyah dari kelas manajemen 7D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu konsep bisnis internasional, ruang lingkup bisnis internasional, globalisasi dan pasar global, aktivitas bisnis internasional, dan perusahaan multinasional. Globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional. Menurut Griffin tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Hadi tahun 2010, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan foreign investment yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, bentuk paling tradisional dari bisnis internasional sendiri adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu pada pertukaran produk dan jasa yang melintasi batas negara. Jenis investasi lintas batas negara ini yaitu yang pertama, investasi portofolio internasional yang mengacu kepada pemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Para pemilik modal ini tidak aktif dalam pengelolaan aset yang diinvestasikan. Para investor luar negeri ini cenderung merancang jangka waktu yang pendek dalam kepemilikan aset ini. Yang kedua yaitu investasi langsung luar negeri. Investasi ini mengacu kepada strategi internasional di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Melalui investasi langsung luar negeri inilah investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Perusahaan biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modalnya ke luar negeri. Ruang lingkup bisnis internasional. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional diantaranya adalah yang pertama kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Apabila dalam neraca suatu negara kegiatan ekspor lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara itu menjadi negara yang maju dengan pendapatannya yang besar. Sedangkan apabila sebaliknya, di mana kegiatan impor lebih tinggi daripada ekspor, maka negara tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonominya tidak maju karena negara tersebut cenderung tergantung kepada negara lain. Yang kedua yaitu kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Cara lain dari investasi adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal, di mana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi. Globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lain. Menurut Hill tahun 2014, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama globalisasi pasar, merujuk pada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Runtuhnya hambatan lintas batas perdagangan telah membuat penjualan internasional lebih mudah. Yang kedua, globalisasi produksi yang mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Pasar global adalah pasar berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Pasar global mengalami perkembangan yang pesat belakangan ini karena beberapa faktor, diantaranya semakin banyak orang yang melakukan perjalanan antar negara yang secara langsung menjadi konsumen global. Semakin banyaknya transportasi antar negara yang mempermudah distribusi produk. Perdagangan dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dunia.
Semakin berkembangnya pasar global menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bagi sebuah perusahaan ketika berkecimpung dalam pasar global. Beberapa kesempatan itu antara lain: yang pertama, perusahaan dapat membuka pabrik di negara lain yang upah buruhnya lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dapat membuka kantor cabang dan pabrik cabang di beberapa tempat di seluruh dunia untuk mempermudah dan mempermurah distribusi produknya. Yang ketiga, perusahaan dapat memperoleh target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara lain yang lebih potensial. Hambatan dan kendala yang akan dihadapi oleh para pelaku bisnis di pasar global diantaranya adalah: yang pertama, perbedaan budaya dan selera. Produk yang laku keras di suatu negara bisa jadi tidak menarik sama sekali bagi masyarakat di negara lain. Yang kedua, perbedaan daya beli masyarakat. Produk yang dijual melalui pasar bebas memiliki harga yang terlalu tinggi atau justru rendah di negara targetnya, maka kemungkinan produknya tersebut tidak akan memperoleh banyak pembeli. Yang ketiga, peraturan nasional. Produk yang banyak diminati masyarakat suatu negara bisa jadi tidak bisa dijual ke negara lain jika negara tersebut memiliki peraturan khusus yang membatasinya. Aktivitas bisnis internasional. Macam-macam aktivitas bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara lain. Kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor insidentil, yaitu terjadi karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri, kemudian orang asing ini membeli barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Dan ekspor aktif, yaitu hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Yang kedua, impor, yaitu membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga yaitu lisensi, adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya seperti hak paten, merek, dagang, hak cipta, atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat, waralaba, yaitu suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek dagang, dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang kelima, kontrak manajemen, adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Perusahaan multinasional. Aktivitas bisnis internasional tentunya melibatkan berbagai macam pihak, baik itu perorangan maupun sebuah entitas bisnis. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah kelompok eksportir, kelompok importir, kelompok promosi, serta kelompok pendukung. Dalam kelompok eksportir ada yang namanya produsen, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang yang akan diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, confirming house, adalah sebuah perusahaan lokal yang didirikan untuk menjadi kantor cabang perusahaan asing di negara tempat perusahaan asing menjual produknya. Yang ketiga, pedagang merupakan badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan memiliki angka pengenal ekspor. Pedagang ekspor bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang dimilikinya. Yang keempat, agen, adalah pihak penghubung antara produsen dan konsumen, di mana pedagang ekspor dapat juga disebut sebagai pedagang ekspor. Yang kelima, trading house, adalah perusahaan yang mendapatkan status general exporters, dalam arti bahwa perusahaan eksportir ini dapat mengekspor berbagai macam komoditas dan memiliki jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat dagang dunia. Kemudian kelompok importir. Yang pertama ada pengusaha. Dalam kelompok importir ini biasa disebut dengan import merchant, yaitu badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor untuk mengimpor barang-barang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan. Yang kedua, approved importer, adalah pengusaha impor yang mendapatkan perlakuan istimewa pihak pemerintah untuk mengimpor komoditi yang dipandang penting oleh pemerintah. Yang ketiga, importir terbatas, adalah badan usaha yang diberikan izin khusus
baik itu perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan dalam negeri. Yang keempat, importir umum adalah importir yang mengimpor beraneka macam barang dagang. Importir umum ini biasanya dalam bentuk perseroan niaga atau trading house. Yang kelima yaitu sole agent importer, adalah agen tunggal yang ditunjuk oleh perusahaan asing yang memasarkan produknya di negara tujuan. Kemudian kelompok promosi. Yang pertama ada kantor cabang produsen, terletak di negara tempat produk itu dipasarkan, tentunya akan melakukan kegiatan promosi atas barang-barang yang akan dijual di negara tujuan. Yang kedua, kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri di dalam dan luar negeri. Kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri merupakan pihak yang juga berfungsi untuk membantu pada pengusaha yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor ini adalah promosi dan membuka akses perdagangan ke negara-negara yang dituju. Yang ketiga, misi hibah perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan promosi dalam perdagangan internasional, di mana dalam misi hibah perdagangan ini diperkenalkan berbagai macam produk nasional yang ditawarkan ke pasar-pasar luar negeri. Yang keempat yaitu Badan Pengembangan Ekspor Nasional, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri. Kemudian terakhir yaitu ada kelompok pendukung. Di kelompok pendukung ada Bank Devisa. Bank Devisa dalam perdagangan internasional memiliki fungsi memberikan kredit dan pembiayaan baik dalam kredit ekspor maupun uang. Yang kedua adalah maskapai pelayaran. Perusahaan ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekspor maupun impor. Maskapai pelayaran harus memastikan bahwa barang dibawanya harus sampai tujuan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai pengambil resiko dari para eksportir dan importir untuk resiko atas barang di darat maupun di laut. Yang ketiga, atase perdagangan di kedutaan. Atase perdagangan yang berada di setiap kedutaan memang berfungsi untuk membantu kegiatan perdagangan internasional seperti mengeluarkan dokumen legalitas dan promosi. Yang terakhir yaitu surveyor, merupakan sebuah badan yang memiliki fungsi sebagai pemeriksa terhadap kualitas, cara pengepakan, keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Di Indonesia sendiri, pihak surveyor ini diserahkan kepada PT Sukovindo. Mungkin hanya itu saja untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.